enggak, gue minta nomor HP-nya kalau nggak salah. Ya udah gue hubungin WA terus disuruh datang gitu, disuruh datang ke MTS buat wawancara lah gitu, wawancara dan sebagainya. Nah, intinya diterima ya, gitulah intinya. Belum, intinya gue diwawancara dulu terus nanti di hari berikutnya gue disuruh ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Kalau yang kemarin, kalau kemarin kita nyanyi mungkin kita lebih ke ngobrol aja kali ya. Part yang sekarang kita ngobrol aja ya, jadi nggak usah nyanyi dulu. Ya. Kebetulan suara gue juga masih ini sih, sebenarnya masih belum normal. Apa yang bisa kita obrolin sekarang tentunya hal-hal yang bermanfaat lah terkait dengan dunia pekerjaan mungkin ya. Apa ya, kalau mungkin tidak perlu diceritakan semua sih kalau masalah dunia pekerjaan. Paling pengalaman secara umumnya saja ya. Pencapaian yang kita dapatkan sampai sejauh ini ya. Ya walaupun belum pencapaian yang wah yang besar banget kan. Yang pasti kisah dari dua anak kembar yang datang dari daerah yang jauh, kemudian menulis cerita di daerah orang begitu ya, kira-kira begitu ya yang akan kita bahas hari ini ya. Ya ngalir aja sih. Ya intinya hal-hal seputar itulah. Oke, di channel Deadwins kali ini kita akan ya tanya-tanya aja sih. Mungkin nanti Brother Afif bisa nanya ke gue juga ya. Oke, jadi gini teman-teman, kita kan dalam satu band kita juga anak kembar, tapi di sisi lain kita juga punya kegiatan yang berbeda ya, Vip ya. Iya. Kerjaan yang sama di dunia yang sama, tapi tempat yang berbeda. Tentunya kita akan punya cerita yang berbeda juga nih. Jadi kita sharing ya sama teman-teman semua. Pengalamannya dia, pengalamannya gue gitu seperti apa. Ya, gue juga kan belum pernah tahu ya. Ya tahu sih sekilas. Cuman hal yang lebih mendalamnya kan gue nggak tahu gitu loh. Jadi gini Vip, yang gue tahu kan kamu kemarin di apa? Ngajar di SMP ya, SMP. Ya, ada salah satu SMP swasta di Jogja. Itu lu berapa bulan di sana? Kalau berapa bulannya nggak begitu ingat ya. Itu sekitar hampir 7-8 bulanan kayaknya. Itu tahun awal pas Covid ya, pas Covid. Oh, pas 2020. 8 bulan. Kan duluan lu yang dapat kerjaan, gua masih nganggur. Oh, iya sih. Jadi lulus kuliah. Jadi gini ya. Pas kita wisuda yang dalam artian kita wisudanya yang sangat ya kasihan sekali sih, kita wisudanya di kamar, nggak ada yang hadir, kita cuma dengerin via online. Ya feelnya berasa kurang banget ya gitu. Tapi enggak apa-apa, itu kan bagian ya, dari itu udah bagian ya. dari takdir ya. Nikmatin aja, yang penting kan lulus. Ya, jadi kita setelah wisuda itu kita kan ini ya libur lah beberapa bulan gitu. Gua sebulan. Jadi gini, kita kan setelah lulus itu kan masih kalau planning untuk mencari sebuah pekerjaan dan mengembangkan terus karir kita di musik di Jogja udah pasti. Cuman karena waktu itu kan pandemi. Iya, jadi kita susah mau kemana-mana tuh kita kayak was-was. Jarang nyanyi lagi, jarang perform, jarang ada event yang bisa kita tampil gitu. Jarang ada undangan event lah, undangan nyanyi. Nah, kita kan mau tidak mau kita bikin konten YouTube. Itu mulai dari situ kita awalnya kita seriusin bikin konten di YouTube. Ya kontennya random sih ya. Random aja, ada nyanyi, ada vlog. Oke, kita kembali ke hal tadi Vip, dunia pendidikan. Oke, jadi pas Covid itu mikir nih mau ngapain ini ya, mutar otak nih, daripada nganggur, musik juga belum bisa dijalani kecuali bikin YouTube. Kita kan punya ijazah nih, Oke, lulus dengan predikat dengan titel ini. Dan kita harus cari pekerjaan yang sesuai dengan titel itu. Biar hidup kita kan harus ini ya, VP harus cari pengalaman di berbagai sudut ya, tidak hanya bisa musik aja enggak. Kita juga punya misi di tempat yang lain sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari di kampus ya. Jadi kita berdua titelnya SPD ya. Artinya kita sekarang kerja di dunia pendidikan. Coba proses awal kamu tuh gimana gitu? Kok bisa di sana ya? Tadi kan sudah dibahas. Gue kerja di salah satu SMP swasta. Waktu pandemi itu kan cari kerja itu kirim lamaran di mana-mana lah. Kirim lamaran. Dia masih santai nih di kos, masih nganggur sih, sama-sama nganggur sih. Cuman yang kencang mencari lowongan pekerjaan itu ya gue
cari lamar di sana, lamar sini, lamar sana, lamar sini, nggak ada yang keterima tuh di bulan-bulan pertama. Galau juga kan. Bikin Ya alhamdulillah, pusing. alhamdulillah di next bulan selanjutnya dapat informasi untuk ngajar, membutuhkan guru pelajaran ini di SMP, itu salah satu SMP di Jogja. Bukannya sebelum di SD dulu. Oh SD kan itu cuman ngajar ini, ngajar freelance aja, ngajar ekstra, bukan Ya. job yang benar-benar masuk di apa di administratif di sekolah itu ya, bukan. Itu kan hanya guru ekstra. Terus masuk SMP gitu. Tapi kan kamu dulu yang dapat kerjaan, Rio. Iya, tapi kan kita sebelum itu kita kerja dulu di sana kan di SD bareng. Kita ngajar ekstra di sana. Oh iya, ya betul di Kota Gede, daerah Kota Gede. Cuman karena kita merasa apa ya? Kita udah belajar ini nih di perkuliahan, sayang banget kalau kita nggak manfaatin gitu loh. Ya udah, akhirnya gue minta bantuan ke teman sih untuk cari informasi baik di Facebook, di Instagram. Akhirnya ada dikabarin, Vip, ini ada lowongan nih di mana? Terus tak tanya gitu. Oh di nggak sebutin nggak apa-apa kali ya. Di MTS Karangkajen gitu, MTS Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta. Ya udah dari situ gue coba siap-siap WA di DM lah di IG gitu. Enggak, gue minta nomor HP-nya kalau nggak salah. Ya udah gue hubungin, WA terus disuruh datang gitu, disuruh datang ke MTS buat wawancara lah gitu. Wawancara dan sebagainya. Nah, intinya diterima Ya, gitulah intinya. Belum. Intinya gue diwawancara dulu, terus nanti di hari berikutnya gue disuruh ini datang micro teaching gitu. Micro teaching tuh dites ngajar, ada tes wawancara, ada tes kalau di sekolah agama kan ada tes ngaji gitu. Oke. Nah, kemarin ada yang lamar sama gue tuh ada 8 orang. 9 sama gue. Ya udah intinya lo lulus gitu aja udah. Ya, alhamdulillah sih satu-satunya diterima tuh ya bersyukur banget gitu loh. Ya, akhirnya sampai sekarang gua di sana gitu. Terus gua gimana? Semoga bukan bagian daripada kesombongan ya, tapi Iyalah, itu cuma pengalaman aja. pengalaman. Ngapain kita sombong kan? Setelah Afif dapat kerjaan, gue makin kencang lagi kan mencari lamaran di mana-mana. Dia udah dapat kerja sekitar 2 bulanan dia udah kerja. Gue masih hitungannya masih nganggur ya, masih nganggur. Tapi kan lo masih ngajar les kan? Ya nganggur tapi nggak nganggur amat. Masih ngajar les, bikin lagu gitu kan. Ya intinya masih ada ya yang bisa dilakuin gitu. Terus masuklah kerja di SMP itu tadi, masukin lamaran ya diterima. Alhamdulillah sekitar 7-8 bulan kalau nggak salah. Terus cari lowongan di sekolah yang related dengan agama ya, karena sekolah sebelumnya kan bukan sekolah yang notabene agama, kan sekolah itu kan sekolah kebangsaan. Oh iya. Kalau Berarti bagus banget kalau untuk satu kesatuan ya dari keren semua banget. agama tuh ada semua di sana ya. Cuman kalau gue tuh ini cari tempat yang dimana gue bisa memanfaatkan potensi dari belepotan potensi lain dalam diri. Oke. Kalau di sana kan hanya ngajar. Yes. Sementara gue ini nih lihat dia nih kalau di event-event sekolahnya itu apa disuruh nyanyi lah, disuruh ngaji lah, apalah selain ngajar gitu ya. Wah, jadi MC juga pernah sih. Ya walaupun abal-abal gitu. Gue juga pengen nih kalau tampil kayak gini nih, tidak hanya ngajar gitu. Akhirnya cari lowongan di tempat lain. Dapatlah di tempat kerja yang sekarang yang alhamdulillah gue nyaman gitu. Jadi bisa mengekspor banyak hal ya yang kita bisa itu walaupun belum ahli banget kan. Di mana sekarang, di mana? Di salah satu SD itu di Jogja di Kota Gede gitu. Ya. Jadi di sana gue ngajar jadi guru kelas. Wali kelas berarti. Ya guru di kelas. Gimana, seru gak daripada ngajar SMP atau ngajar SD itu lebih seru mana gitu? Dua-duanya sih seru ya, dua-duanya seru. Cuman ya jauh pengalamannya beda yang didapatkan. Tapi kalau untuk ditanya seru apa enggaknya ya dua-duanya seru. Cuman kalau di SD itu lebih gini ya, lebih ke apa? Cara penanganan. Caranya ya jelas caranya. Cara penanganan dunia anak itu seperti apa? Kalau gue kan ini lulusan guru yang seharusnya ngajarnya di SMP atau SMA, tiba-tiba datang ke SD. Ya itu udah rezekinya ya. Harusnya kan ngajar kalau di SMP SMA kan ngajar ya lulusan kita di jurusan itu kita ngajarnya itu. Kalau di SD itu tantangannya ini ngajarnya banyak mata pelajaran. Ya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada apalagi itu PPKN, sejarah dan lain-lainnya. Agama juga. Yang secara basically gue nggak ada ilmu yang cukup di situ.
Kan basic gue kan cuma satu, yaitu di lulusnya itu apa, di ijazahnya gue itu aja. Tapi Bahasa Inggris. luar biasanya masuk situ tuh kita jadi belajar hal yang tidak pernah kita lakukan. Di situ dikasih wadah untuk berkembang gitu loh. Itu keren banget sih. Ya, gue juga kalau bicara soal dunia gue sekarang gitu loh, di MTS Muhammadiyah Karangkajen, gue bersyukur banget sih bisa masuk di sini. Sejauh ini gue merasa nyaman karena teman-teman guru di sana juga orang-orangnya welcome, asik semua gitu loh. Jadi nggak ada yang saling ya gitulah gimana nggak ada gitu. Gue juga senang sama murid-murid. Sekarang juga jadi wali kelas juga di kelas 7, dipercaya juga alhamdulillah gitu kan. Ya sama di sekolah tempat gue kerja juga dipercaya menjadi apa ya, banyak hal sih ya. Kadang membantu kegiatan ekstra musiknya. Kalau ada acara-acara event sekolah itu, event besar maupun event yang skalanya agak rendah, agak kecil, gue dilibatkan di kegiatan tersebut. Itu salah satunya jadi performer, tapi paling sering jadi MC ya, jadi MC di kegiatan. Jadi ada banyak hal-hal lain yang ternyata kita bisa. Berarti gitu kita jadi keluar di tempat yang ini gitu, di tempat yang baru ini benar-benar bisa keluar. Bentar. Gitu loh. Berarti kita hampir sama berarti. Saya juga di tempat yang sekarang gitu loh. Ya kadang kala juga disuruh MC, disuruh ngaji kalau ada acara-acara tertentu. Bahkan disuruh nyanyi juga sih buat menghibur kalau ada tamu yang ya nggak jauh beda lah. Aku juga kadang diminta untuk ngisi acara itu ya, salah satunya jadi pembaca tilawah atau qiraah juga di event-event pengajian kayak gitu-gitu di sekolah. Terus event nyanyi juga. Kan itu kan mungkin yang pernah lihat di video kita sebelumnya ya, kita pernah nyanyi di JSC. Itu acara dari sekolahku, dari tempat kerjaku. Dan aku ngundang Afif, kebetulan ada calling-callingan lah sama panitianya di kegiatan itu. Kita bisa nyanyi di sana. Jadi ada banyak hal-hal yang kita bisa dan jadi di bisa tempat disalurkan di tempat yang baru ini bisa disalurkan. Hampir semua yang kita punya itu bisa disalurkan gitu. Yes. Ya menyanyi, tilawah, kemudian ternyata aku menemukan potensi lain juga kan, jadi MC gitu. Padahal jarang juga jadi seorang MC itu. Ya sama sih, hampir sama gitu. Walaupun kan gue juga lulusan ini ya, jurusan ini ya, pasti di sana di sekolah gue yang baru gue juga terkadang dipercaya juga buat membantu anak-anak lomba. Kayak misal ada lomba nyanyi, ya udah gue bantu sekadarnya aja. Terus ada lomba membaca puisi, ya udah gue bantu juga selama gue mampu aja gitu. Kita percaya setiap manusia itu punya potensi masing-masing. Semua punya potensi yang berbeda-beda. Iyalah. Jadi walaupun kita menyampaikan hal-hal seperti ini bukan berarti kita menyampaikan kita punya banyak kelebihan loh. Enggak. Maksudnya kita hanya ingin sharing pengalaman. Kalau kita punya niat, kalau kita serius belajar dalam banyak hal, pasti Allah itu akan memberikan kita space untuk menunjukkan atau paling tidak untuk memanfaatkan itu di suatu tempat. Sama gitu satu hal yang paling penting, Viv. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu benar, ya apalah misal kita mau bermimpi jadi ini, jadi itu, jangan pernah kita merasa terganggu atau nggak usah merasa terganggu lah sama omongan orang-orang yang kayak apa sih, ngapain sih kamu kayak gini, ntar juga gagal gitu. Udah, selama ini kalau pengalaman gue pribadi, gue sangat tidak terlalu peduli gitu loh. Hidup itu kan penuh dengan ujian. Iyalah. Ya, hitam dan putih, tidak ada orang yang hidupnya itu perjalanannya lurus. Dan kita tuh dikasih dikasih semacam anugerah lah sama Allah Subhanahu wa taala itu, bukan karena kita ini orang hebat, bukan karena kita ini pintar banyak hal, no. Itu hanya titipan. Itu karena kita niat, mau berusaha, mau untuk belajar. Itu intinya. Jadi intinya karena kita tuh manusia yang diharuskan ayo sama Allah belajar gitu loh. Ya kita berusaha belajar aja gitu. Walaupun nanti pada akhirnya kita nggak mampu untuk menjadi sempurna, ya karena kita tahu bersama kan manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya meskipun kita datang dari tempat yang jauh, bukan berarti kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang di. Ya justru harus menjadi motivasi tersendiri gitu. Dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi salah satu sumber inspirasi buat generasi berikutnya, baik di kampungan halaman kita ataupun siapapun lah di luaran sana. Mungkin dengan adanya pengalaman atau
kegiatan yang sudah kita lewati dari banyak hal, semoga bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kita gitu. Kalaupun yang kami lakukan selama ini masih jauh dari kata sempurna, ya mohon dikritik. Ya mohon intinya dikasih diambil masukan. yang baik-baiknya aja lah, yang buruk-buruk jangan. Betul. Karena kita hidup itu kan, kalau kita tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain secara materi, ya kita bisa memberikan orang lain tuh wadah untuk mendapatkan inspirasi gitu loh. Iya, terkait kita profesi kita di selain kita bermusik, kita kan guru lah ya. Satu hal sih yang gue sadari ketika kita menjadi seorang guru, ternyata mengajar itu bukan sekadar ya udah gue ngajarin ini pulang, gue ngajarin ini besok lagi pulang, terus kasih tugas. Ternyata bukan seperti itu ya. Yang pengalaman gue sendiri, Viv, yang gue rasain ternyata jadi guru itu, yang gue sadarin mengajar tuh harus pakai hati ternyata. Harus pakai hati, mengapa? Karena yang kita tahu karakter dari masing-masing siswa atau peserta didik itu kan nggak ada yang sama. Makanya sekarang kan udah ada kesana lah kurikulum merdeka, cuman kita belum kesana nanti. Jadi maksudnya gini, kalau kita ngajarnya pakai hati, kita langsung bisa tahu nih, oh ini maunya kayak gini, siswa yang ini maunya kayak gini, yang ini maunya seperti ini. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan mereka, ini harus bisa nih tugas ini, harus bisa nih, nggak bisa gitu loh. Kita lihat potensinya tuh berbeda. Oke. Gue setuju ya, karena gini, ada sebuah teori yang disebut dengan memandang pendidikan itu berdiferensiasi. Maksudnya apa? Ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi ada persepsi yang salah. Ini pendapat gue ya. Ini bukan ini hanya pendapat ya, koreksi kalau salah. Menurut pendapat saya, sistem pendidikan kita yang lama di Indonesia itu agak kurang relevan, kurang tepat untuk diaplikasikan. Kenapa? Karena waktu sekolah itu kita guru itu memaksakan, bukan guru sih ya, kurikulum memaksakan semua anak itu harus mampu menguasai semua bidang pelajaran. Kalau tidak mampu dianggap bodoh. Misalnya dalam satu kelas ini ada 3 orang lah yang menonjol secara akademis karena dia pintar matematika, pintar fisika, pintar kimia segala macam. Sementara yang nggak ngerti kimia, nggak ngerti matematika itu hanya duduk tidur, diam, bikin keributan. Itu sebenarnya bukan karena mereka ini bodoh, bukan, karena memang tidak semua orang itu menguasai hal yang disenangi oleh orang lain, karena itu tadi berdiferensiasi, semuanya berbeda. Tapi kenapa gue sebut itu persepsi yang salah? Kan kita dulu tuh dipaksa untuk memahami semua hal, bahwa ibarat gini loh, ada gelas besar, gelas kecil, semua berurut nih. Kemudian ada satu teko besar, kita isi semua gelas itu, kita maksain masuk. Ya mungkin dengan ukuran yang besar dia bisa banyak. Kalau ukuran yang kecil kita paksakan dengan porsi yang si besar ini, masukkan gelas yang ukurannya kecil, ya nggak bisa lah, nggak muat. Punya porsi potensi masing-masing. Tugas guru itu bukan hanya memasukkan. Kalau guru itu hanya memasukkan, kamu harus bisa ini, bla bla bla, masukin, ya nggak akan bisa. Ya intinya tugas guru itu selesai. Guru itu bukan memasukkan tapi mengeluarkan. Maksudnya apa? Ya kita cari tahu sebagai guru itu, oh ini loh anak ini tuh punya potensi ini loh. Kita harus mendidik dia sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan potensi dia. Jadi tugas guru itu mengeluarkan ya, bukan sekedar memasukkan. Jadi kalau kita sekedar memasukkan, belum tentu semua anak itu bisa menerima itu. Ya, mungkin gitu. Bahasa sederhananya gini, tugas guru itu bukan hanya sekadar mengajar, tapi juga harus membuat mereka tuh sadar bahwa mereka tuh potensinya tuh ini apa? Gitu loh. Oh ternyata saya punya potensi di sepak bola misal, atau saya punya potensi jadi desainer atau pemain film atau aktor lah. Ya itu. Cuman gitu. Sayangnya kurikulum di negara kita kan memaksa kita atau memaksa para murid itu harus mampu menguasai banyak hal. Itu tadi kalau nggak ngerti nanti dikatain bodoh. Gitu ya loh. Mungkin karena dulu tuh berkacanya seperti ini, Viv. Mungkin dulu tuh karena menginginkan kita sebagai murid itu harus bisa semua hal. Mungkin dulu pandangannya seperti itu. Cuman seiring majunya zaman atau perkembangan zaman kan tidak seperti itu lagi gitu. Jadi kurikulum harus menyesuaikan dengan yang sekarang lah gitu. Betul. Yang penting jalurnya tetap menuju ke hal-hal yang lebih baik, terutama lebih cinta dengan Sang Pencipta. Iya, karena udah pasti kan adab itu posisinya lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita nggak punya adab, terus kita
pintar dan sebagainya macam, pintar banyak hal, tapi kalau adab kita kurang, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, kepada teman, ya kalau gue pribadi itu mengatakan itu hampa, gagal gitu. Ya itu ya teman-teman semua, itu pendapat dari kita ya, pengalaman berdasarkan pandangan kita gitu. Kalau ada yang tidak setuju ya monggo, itu sah-sah saja. Karena kita kan bebas untuk berpendapat. Yang terpenting kita tidak menjudge, tidak menghujat orang lain. Karena kita sadar kita juga punya kekurangan lah. Iyalah, kita ngomong di sini berdua kayak gini kan ya, bukan berarti kita yang paling benar gitu. Enggak lah, enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Cuman itu aja sih. Kalau gua sebagai guru tuh gua cuman mau dekat sama murid-murid, dekat ya dalam artian harus tetap ada batasnya gitu, bukan berarti dekat ini enggak. Karena guru sama murid itu enggak bisa Viv kalau kita marah-marah. Kamu begini, kamu nggak boleh seperti ini. Kalau gue sih beda ya, mungkin caranya nggak tahu, kalau ya guru yang lain nggak tahu. Tegas karena, harus, ya, karena tegas harus, karena tapi guru, kasar enggak. Karena guru kan punya caranya sendiri-sendiri gitu, nggak sama gitu. Kalau gue ya seperti itu. Gue kalau marah sama siswa itu gue marahnya tuh nggak terlalu, ya berusaha aja sih. Nggak tahu kalau kedepannya gue nggak mau marah yang harus menggebu-gebu ini. Gue lebih suka ngomongnya santai. Ya pokoknya itu berkaitan dengan inilah pandangan masing-masing, kemudian cara kerja masing-masing. Yang penting itu kita bisa nyaman dari antara kedua pihak, baik kita sebagai pengajar maupun yang diajar kita. Ya itu ya yang kita bahas hari ini, sekilas tentang dunia pekerjaan dan pandangan kita terhadap dunia pendidikan ya. Pandangan orang awam lah, kita orang awam ya, bukan orang hebat. Kita hanya orang awam yang coba untuk sharing yang kita pikirkan dan kita alami selama ini ya Beb ya. Ya nanti kalau ada teman-teman atau netizen yang ingin kasih masukan ya monggo gitu. Oke, cukup ya. Ya, sampai jumpa di next video. Oke, Vip, ada jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you very much karena sudah selalu support our channel. And ada pesan, Vip? Ya, pesan saya buat siapapun yang ada di luar sana, apapun yang menjadi cita-cita dan impian kita, just do it. Oke? Kejar. Ya, teruslah berjalan meraih mimpi. Selama masih ada mimpi di dalam kepala, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk melangkah. Itu aja sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.